good morning, selamat pagi. Apa kabar semua anak-anak hebat? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online atau PJJ. Masih dengan tema 4, keluargaku, subtema 1, anggota keluargaku. Hari ini kita akan bahas muatan matematika KD 3.6. Tujuan pembelajaran hari ini untuk muatan matematika KD 3.6, siswa dapat mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang bangun datar. Ayo kita mulai. Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bagian bidang datar yang mempunyai panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Ada 3 bangun datar yang perlu kita ingat. Pertama adalah segitiga. Segitiga mempunyai 3 titik sudut. Titik sudut A, B, dan C. Segitiga juga mempunyai 3 sisi yang saling berpotongan. Sisi AB, BC, dan CA. Ada beberapa bentuk dari segitiga. Segitiga sembarang adalah segitiga yang setiap panjang sisinya berbeda. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang kedua sisinya mempunyai panjang yang sama. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Bangun datar yang kedua adalah segi empat. Segi empat mempunyai 4 titik sudut. Titik sudut A, B, C, dan D. Segi empat mempunyai 4 sisi yang saling berpotongan. Sisi A, B, C, D, dan A, D. Segi empat juga ada beberapa macam bentuknya loh. Segi empat sembarang adalah segi empat yang keempat sisinya tidak sama panjang. Persegi panjang adalah segi empat yang pasang sisinya sama panjang. Persegi panjang juga mempunyai 4 sudut siku-siku. Sedangkan persegi adalah segi empat yang keempat sisinya mempunyai panjang yang sama. Bangun datar yang ketiga adalah lingkaran. Lingkaran tidak mempunyai titik sudut. Lingkaran hanya mempunyai satu sisi, karena bangun datar lingkaran hanya dibatasi oleh satu garis yang bertemu. Oke, barusan kita sudah simak ya beberapa contoh bangun datar. Nah, sekarang kita masuk ke bangun ruang ya. Contoh bangun ruang. 안돼 트락들았냐? 다운로드 토크pedia sekarang. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Ayo kita mulai. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Ada beberapa bentuk bangunan ruang yang akan kita pelajari kali ini. Balok, kubus, tabung, bola, dan kerucut. Balok. Balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya yang sama. Sisi atas dan sisi bawah, sisi samping kiri dan kanan, serta sisi depan dan belakang. Di sekitar kita ada banyak loh benda yang mempunyai bentuk balok, seperti lemari, penghapus, buku, dan lainnya. Kubus. Kubus mempunyai 6 sisi yang berukuran sama. Contoh benda dengan bentuk kubus adalah kotak kado, dadu, dan sebagainya. Tabung.
Tabung mempunyai bentuk tutup dan alas yang bentuknya lingkaran, seperti gelas, roda mobil, dan lain-lain. Bola. Bola mempunyai bentuk bundar. Contoh bentuk bola adalah bola basket, bola tenis, dan sebagainya. Kerucut. Kerucut mempunyai alas berbentuk lingkaran dan bagian atas berbentuk runcing. Benda dengan bentuk kerucut adalah nasi tumpeng, topi petani, dan sebagainya. Nah, sekarang benda apa saja di rumah kalian yang memiliki bentuk seperti bangun ruang tadi? Sampai di sini dulu. Oke, barusan kita sudah lihat ya bentuk bangun-bangun datar dan bentuk bangun ruang ya. Jadi bangun datar adalah bagian bidang datar yang mempunyai panjang dan lebar. Ya, kita lihat di sini contoh bentuk bangun datar ya, ada segi 4. Contohnya pintu ya, jendela, kemudian papan tulis, ada bentuk segitiga ya. Contohnya rambu lalu lintas, penggaris, pizza. Kemudian ada bentuk lingkaran ya. Contohnya jam ya, kaset, kemudian koin nih, CD ya, kaset CD ya. Kemudian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang ini memiliki ruang yang dibatasi oleh sisi. Contohnya bisa kita lihat di sini ada kubus ya. Bangun ruang ini memiliki ruangan di dalamnya ya. Di tengahnya ada tempat atau ruangan. Ada kubus, balok, prisma, limas, ada tabung, kerucut, dan bola ya. Nah, kita bisa lihat di sini bangun datar dan bangun ruang ya. Bangun datar ya hanya memiliki satu sisi ya, sedangkan bangun ruang memiliki 6 sisi ya. Jadi ada perbedaan. Ini memiliki ruang sedangkan bangun datar tidak ya. Kemudian ada contoh persegi panjang dan sisinya sama seperti balok ya. Kemudian ada segitiga, ada kerucut, lingkaran, dan bola. Nah, sekarang buka buku petik 1D-nya. Halaman 11, intisari ya, mengenal macam-macam bangun datar. Banyak benda di sekitar kita. Bentuk benda bermacam-macam. Ada yang berbentuk segitiga, segi 4, dan lingkaran. Perhatikan gambar benda-benda berikut ya. Di sini ada segitiga memiliki 3 sisi ya. Macam-macam bentuk segitiga tadi sudah dibahas ya. Ada segitiga sama kaki, ini ya. Ada segitiga sama sisi, siku-siku, dan ini juga sama ya, siku-siku. Nah, contohnya seperti bingkai foto ya, pizza, potongan pizza, dan lainnya. Kemudian segi 4 memiliki 4 sisi ya, ada 4 sisi dan 4 titik sudut ya. Contohnya album foto. Kemudian lingkaran ya. Lingkaran ini memiliki satu sisi lengkung, cuma satu sisinya ya. Contohnya jam dinding, koin, dan lain-lain. Nah, untuk memperdalam lagi tentang bangun datar dan bangun ruang, coba kalian kerjakan latihannya di buku petik 1D halaman 12 dan 13 ya. Latihan kerjakan soal berikut. Contoh nomor 1 ya, berilah tanda silang pada benda yang memiliki bentuk permukaan yang berbeda. Kita lihat yang A nih. Ya, ada bentuk tabung ya, kemudian kubus dan balok. Mana benda yang memiliki permukaan yang berbeda, kamu beri tanda silang ya. B, kita lihat di sini ada kaleng ya, kaleng dan bentuk balok. Mana yang berbeda beri tanda silang. Kemudian yang C juga sama, mana yang berbeda beri tanda silang. Kemudian yang kedua, gambar satu benda di sekitarmu yang memiliki bagian berbentuk bangun datar berikut. Coba kamu gambar benda yang memiliki serupa ya dengan bangun datar berikut ya. Kamu gambar benda apa saja yang memiliki bentuk seperti bangun datar berikut. Kemudian yang ketiga, hubungkan dengan garis benda-benda yang berbentuk permukaannya sama. Kita lihat di sini ya, ada beberapa benda ya yang memiliki bentuk sama dengan benda yang di bawahnya. Kamu tinggal tarik garis mana yang sama seperti gambar pertama, lingkaran ya bangun datarnya kamu tarik. Nah, ini yang sesuai dengan benda bangun datar berbentuk lingkaran. Kemudian selanjutnya kamu pilih ya. Yang keempat, bacalah kalimat-kalimat berikut, perhatikan bentuk-bentuk bendanya. Lingkarilah bentuk bangun datar yang benar. Kita lihat yang A. Linda memiliki titik-titik kesayangan ya. Ini Linda memiliki, gambarnya apa tuh di situ ya. Nah, bentuknya apa? Segitiga atau lingkaran. Nanti kamu beri tanda lingkar ya, dilingkari
Kalau lingkaran, kamu lingkaran. Yang B ini menyukai potongan roti ya yang dibuat oleh ibu. Bentuknya apa ini? Segi 4 atau segitiga? Nanti kamu lingkari ya yang sesuai dengan bentuk pada benda berikut. Yang C juga sama, D, E, F ya. Oke, sekarang buka buku petik lagi masih dengan latihannya halaman 14 ya. Ayo lakukan kegiatan berikut. Tebalkan gambar-gambar bangun datar berikut. Kamu tebalkan ya bangun datar. Setelah itu warnailah sesuai jenis bangun datarnya. Diberi warna. Warna merah untuk segitiga ya, warna biru untuk segi 4 dan warna kuning untuk lingkaran ya. Setelah ditebalkan kalian beri warna sesuai dengan perintah. Oke, jadi untuk pembahasan hari ini tentang bangun datar dan bangunan selesai. Diharapkan setelah pembelajaran hari ini siswa mampu menunjukkan bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan benda-benda konkret. Oke, selamat pagi. Ibu ucapkan semangat pagi.